Kita lanjutkan contoh cara penyetaraan reaksi redox dengan cara setengah reaksi jika suasananya suasana asam. Misalkan Cu bereaksi dengan NO3- menghasilkan Cu2+ dan NO. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ini, kita ikuti langkah-langkah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Di sini langkah pertama yaitu cari bilangan oksidasi atom-atomnya. Jadi masing-masing atom pada persamaan redoks ini kita cari bilangan oksidasinya. Kita mulai dulu dari bilangan oksidasi Cu. Cu ini merupakan atom bebas. Kalau atom bebas, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi N pada senyawa ion NO3-. Nah, karena di sini bilangan oksidasi O sama dengan -2. Nah, 3 kali -2 -6. Nah, untuk mencari bilangan oksidasi N, -6 ini ditambah berapa agar sama dengan -1? Karena muatannya di sini -1. Jadi -6 ditambah berapa agar sama dengan -1? Otomatis ditambah dengan 5. Nah, inilah yang menjadi bilangan oksidasi N. Atau kalau kita cari bilangan oksidasi N pada senyawa ion NO3-. Kalau dengan cara lain misalkan NO3-. Nah, jadi di sini bilangan oksidasi N dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena angka indeksnya N di sini 1 ditambah bilangan oksidasi O dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena angka indeks O di sini ada 3. Ini yang sama dengan -1. Kenapa -1? Karena muatannya di sini -1. Jadi di sini juga -1. Jadi di sini bilangan oksidasi N kali 1 ya bilangan oksidasi N tambah bilangan oksidasi O -2 kali 3 sama dengan -1. Nah, bilangan oksidasi N -2 dikali 3 berapa? -6. Min ketemu positif, negatif 6 jadinya. Sama dengan -1. Nah, untuk bilangan oksidasi N saja, maka yang -6 ini kita pindah ruas kanan. Jadinya -1 ditambah 6. Kemudian bilangan oksidasi N sama dengan -1 ditambah 5, positif 5. Nah, sama aja hasilnya. Kemudian bilangan oksidasi Cu pada ion monoatomik Cu2+. Nah, kalau dia monoatomik, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Di sini muatannya berapa? Muatannya positif 2. Nah, kemudian di sini bilangan oksidasi N pada senyawa NO. Nah, di sini NO bilangan oksidasi N dikali 1 karena angka indeks N di sini 1 ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia senyawa netral. Kalau senyawa netral, jumlah bilangan oksidasi atom-atomnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini bilangan oksidasi N kali 1 ya bilangan oksidasi N sendiri. Ditambah bilangan oksidasi O dikali 1 di sini. Dikali 1 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi O -2 dikali 1 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi N -2 kali 1 -2 sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi N saja sama dengan ini pindah ruas. Jadi 0 ditambah 2.
Jadi bilangan oksidasi N saja sama dengan 2 atau positif 2. Nah, berarti di sini bilangan oksidasi O di sini min 2, di sini positif 2. Nah, ini kita hapus dulu. Kita lanjut langkah yang kedua, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Setarakan atom-atom yang naik dan turun. Yang mana yang mengalami kenaikan Willox? Ini mengalami kenaikan Willox. Kemudian ini mengalami penurunan Willox. Nah, Cu-nya di sini jumlah atomnya berapa di sebelah kiri? Di sini 1 jumlah atom Cu, di sebelah kanan juga 1, ya kan? Kemudian N di sini juga 1, sebelah kiri, di sebelah kanan juga 1. Berarti atom-atomnya sudah setara. Nah, jadi reaksi yang mengalami kenaikan Willox itu disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian reaksi yang mengalami penurunan Willox itu disebut reaksi reduksi. Nah, kemudian reaksi ini kita pisah. Reaksi oksidasi dengan mengikuti tanda panah ini. Jadi Cu tambah Cu2+. Kemudian reaksi reduksi tanda panah mulai dari sini NO3-. Kemudian di sini sebelah kanannya NO. Nah, setelah itu tambahkan H2O di ruas yang kurang O. Jadi masing-masing reaksi oksidasi dan reduksinya perhatikan atom O. Kalau ada kekurangan atom O di salah satu ruasnya, maka tambahkan H2O. Kita lihat dulu pada reaksi oksidasi. Pada reaksi oksidasi ini tidak ada atom O-nya, berarti H2O tidak perlu kita tambahkan di kedua ruas karena atom O-nya tidak ada. Kemudian pada reaksi reduksi jumlah atom O-nya di sebelah kiri ada berapa? Di sebelah kiri ada 3 kan? Angka indeksnya di sini 3, berarti 3 atom O. Di sini di sebelah kanan ada berapa? Ada 1. Nah, berarti ruas yang kurang O ditambahkan H2O sebanyak kurangnya. Jadi ini ditambahkan H2O berapa kurangnya? Jadi kurang atom O dibandingkan dengan ruas kanan itu ada 2. Jadi di sini ditambahkan 2 atau 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi di sini 2 H2O ditambahkan. Kemudian langkah yang keempat, tambahkan H+ untuk mengimbangi H. Nah, tadi di sebelah kanan kita tambahkan 2 H2O. Berarti di sebelah kanan ini ada 4 atom H kan? 4 atom H. Ya kan? 2 kali 2 kan 4. Maka untuk mengimbanginya kita tambahkan di ruas kiri 4H+, ya kan? Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima,
tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Nah, perhatikan di masing-masing reaksi ini, baik oksidasi maupun reduksi, ruas yang kelebihan muatan yang mana? Di sini muatannya ada 0 di sini kan? Kenapa 0? Karena dia atom bebas. Di sini muatannya ada berapa? Ada 2 di sini. Karena dia monoatomik. Nah, jadi yang kelebihan muatan yang mana? Yang ruas sebelah kanan. Maka kita tambahkan elektron sebanyak lebihnya. Karena kelebihan muatan 2, berarti kita tambahkan 2 elektron. Kemudian di reaksi reduksi kita perhatikan juga. Di reaksi reduksi ada berapa jumlah muatannya? Sini min 1 kali 1 muatan dikali dengan koefisien. Jadi min 1 kali 1 min 1. Ini muatan dikali koefisien. Muatannya 1 kali 4 positif 4. Nah, di sini muatannya 0. Di sini juga 0. Ya kan? Karena dia senyawa netral. Senyawa netral jumlah muatannya 0. Nah, berarti ini min 1 tambah 4 sama dengan positif 3. Jadi yang di sini min 0 berarti, ya kan? Jadi yang kelebihan muatan adalah yang ruas sebelah kiri sebanyak 3 elektron. Jadi kita tambahkan di ruas sebelah kiri itu 3 elektron. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ke-6, setarakan elektronnya. Setarakan elektronnya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk menyetarakan elektronnya, kita cari dengan cara KPK dengan memperhatikan koefisien dari elektronnya. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisien elektronnya 3. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, kemudian ini, nah, untuk mengisi pengalinya ini, maka KPK dibagi dengan koefisien elektron. 6 dibagi 2 berapa? 3, ya kan? 6 dibagi 3 2. Nah, inilah pengalinya. Jadi pengali pada reaksi oksidasi itu 3, pengali pada reaksi reduksi itu 2. Jadi 3 ini kita kalikan ke semua reaksi oksidasi ini. Jadi ini dihapus dulu, ini muatannya tadi. Jadi 3 dikali Cu. Jadi di sini oksidasi 3 kali koefisien Cu 1, di sini berarti 3 kali 1 3 Cu menghasilkan 3 kali koefisien Cu 12 1 di sini. Jadi 3 Cu 12, 3 kali 2 6 elektron. Kemudian reduksi, pada reaksi reduksi pengalinya 2. Jadi 2 kali koefisien, 2 kali 1 2 NO 3 min ditambah 2 kali 4 8 H plus tambah 2 kali 3 elektron tambah 6 elektron menghasilkan 2 kali koefisien NO 1 di sini. Jadi 2 kali 1 2 NO tambah 2 dikali 2 4 H 2 O. Nah, kemudian langkah
yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi ini. Nah, berarti kalau kita jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, berarti ini boleh kita coret nih. 6 elektron dengan 6 elektron boleh kita coret habis. Jadi reaksi yang tersisa itu adalah 3 Cu tambah 2 NO3- tambah 8H+, menghasilkan 3 Cu2+ tambah 2 NO tambah 4H2O. Nah, inilah reaksi setara dari reaksi redoks yang ini. Jadi untuk memastikan apakah pengerjaan kita ini benar, kita cek dengan 2 syarat. Jadi syarat reaksi setara itu yang pertama, jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Kemudian yang kedua, jumlah muatan kiri harus sama juga dengan jumlah muatan kanan. Nah, kita cek syarat reaksi setara yang pertama. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Jadi jumlah atom kiri Cu di sebelah kiri ada berapa jumlah atomnya? Ada 3 kan? Nah, koefisien kali angka indeks, jadi 3 atom Cu. Nah, di sebelah kanan juga ada 3 atom Cu. Ini koefisiennya 3, angka indeksnya 1. Jadi 3 kali 1 3. Jadi di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 3. Berarti sudah setara. Kemudian atom N di sebelah kiri ada 2 kan? Ini koefisiennya 2, angka indeksnya 1. Jadi 2 kali 1 2. Di sini juga 2. Koefisiennya di sini 2, angka indeks N di sini 1. Jadi atom N di kedua ruas sudah setara. Kemudian atom O di sebelah kiri ada berapa jumlah atom O-nya? Di sebelah kiri ada 6. Kenapa 6? Karena koefisiennya 2, angka indeks 3. Jadi 2 kali 3 6. Jadi jumlah atom O di sebelah kiri ada 6. Kemudian di sebelah kanan ada berapa? Di sini 2. Kemudian di sini 4. Jadi 2 ditambah 4, atom O-nya perhatikan di sini. Ini koefisiennya 2. Jadi angka indeksnya di sini 1. Jadi 2 kali 1 2. 4 kali 1 4. Jadi 6. Jadi di sebelah kiri ada 6 atom O, di sebelah kanan juga 6 atom O. Jadi sudah sama. Kemudian atom H di sebelah kiri ada berapa? Ada 8. Koefisiennya 8, angka indeks H plusnya 1. Jadi 8 kali 1 8. Kemudian di sebelah kanan ada berapa? Ada 8 juga. Kenapa 8? Karena koefisiennya 4, angka indeksnya 2. Jadi 4 kali 2 8. Berarti syarat reaksi setara yang pertama sudah terpenuhi. Ini terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Jadi muatan kiri harus sama dengan muatan kanan. Muatan kiri ada berapa? Muatan kiri di sini ini atom bebas berarti 0, di sini muatannya di sini min 1 kali 2 min 2, 1 kali 8 positif 8. Kemudian di sini 2 kali 3
muatan dikali koefisien, jadi 2 dikali 3, 6. Di sini muatannya 0. Di sini juga 0. Jadi min 2, 0 dikurang 2, min 2. Tambah 8. Jadi min 2 ditambah 8, positif 6. Nah ini 6 ditambah 0 ditambah 0. Berarti positif 6 juga. Artinya syarat reaksi setara yang kedua juga terpenuhi. Berarti jika kedua syarat reaksi setara sudah terpenuhi, berarti penyetaraan reaksi redoks ini benar. Mungkin demikian dulu pembahasan contoh penyetaraan reaksi redoks secara setengah reaksi dalam suasana asam. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.